Tentu setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam bela negara. Namun di era globalisasi saat ini, bukan lagi berbicara soal senjata dan berperang saja, melainkan dengan dilandasi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, serta yakin Pancasila. Bersama saya, Nuka Ajeng, di Saburai Talk. Oleh karena itu, di sini saya mengundang bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Zainal Arifin, Sarjana Hukum, yang akan mengulik lebih lanjut tugas Dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pesawaran. Selamat datang Bapak. Ya. Boleh disapa dulu mungkin. Ya, selamat siang teman-teman yang ada di Saburai TV. Pada kesempatan hari ini, ya saya akan menjabarkan terkait dengan apa sih peran kesatuan bangsa dan politik. Ya, kemudian apa saja tugas dan fungsinya terhadap pelaksanaan untuk bernegara. Baik. Ya, sebelumnya baik, bagaimana kabar Bapak? Baik tentunya? Alhamdulillah baik. Baik. Iya. Sudah makan Bapak? Sudah jamnya makan. Udah. Oke. Yang sering mengganggu pemikiran saya nih Pak mengenai upaya Kang Baspol dalam memberikan nilai edukasi kepada masyarakat terhadap kesadaran keberagaman yang ada khususnya di Kabupaten Pesawaran. Ya, jadi peran dari Kesbangpol itu adalah sebagai pemersatu. Ya, tentunya kami juga sebagai stakeholder atau sebagai institusi pelaksana pemerintah, ya perlu melibatkan seluruh elemen. Ya, elemennya adalah sebagai berikut, yaitu tokoh masyarakat. Ya, itu perlu. Ya, terkait dengan masalah institusinya, kita juga melibatkan katakanlah pihak mitra kami seperti TNI, Polri, kemudian pihak-pihak lain ya gitu yang untuk melibatkan untuk pelaksanaan tugas Kesbangpol. Berarti terus berkolaborasi ya Pak ya? Ya, berkolaborasi. Ya. Selanjutnya Pak mengenai radikalisme nih saat ini ya. Ya. Bagaimana menurut Bapak nih langkah yang dilakukan Kesbangpol untuk mencegah meluasnya pemahaman radikalisme tersebut khususnya di masyarakat? Ya, jadi radikalisme ini adalah masalah nasional sebenarnya, artinya bukan hanya masalah di daerah saja. Tentunya penanganannya itu ya perlu sangat hati-hati. Ya. Kita tidak sama yang saya sampaikan tadi, ya tidak bisa bekerja sama, tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya kita harus melibatkan seluruh elemen stakeholder terkait dengan masalah radikalisme. Tapi yang terpenting ya bagi kita untuk pemahaman radikalisme itu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, ya agar jangan ya mereka itu memiliki suatu pemahaman radikal. Ya, gitu. Jadi radikal itu artinya dia ingin merubah sesuatu ya dengan pemikiran dia sendiri. Tapi jangan sampai tersimpan, artinya jangan sampai berlari kepada radikalismenya kayak gitu. Oleh karena itu kami ya, melibatkan seluruh elemen ya, dari unsur pemudanya kita libatkan, kemudian tokoh-tokoh agama kita libatkan, kemudian kita juga melibatkan forum-forum katakanlah yang sudah kita bentuk, forum kerukunan umat beragama. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan tim-tim yang lain lah katakanlah yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran. Apalagi dengan majunya teknologi sekarang makin susah ya Pak ya, makin banyak struggle-nya, makin banyak masalahnya karena pemahaman media sosial mungkin yang sekarang bisa aja berpengaruh terhadap pola pikir dari masyarakat penggunanya jika memang tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Lalu untuk upayanya Pak, upaya dalam mencegah atau mengurangi dari konflik yang terjadi di masyarakat agar terciptanya masyarakat yang harmonis, aman, bagaimana Pak? Iya, itu tadi. Artinya kita ini sebagai penyelenggara negara di bidang pemersatu sebenarnya pemersatu arti kesatuan bangsa. Ya tentunya kita berkeinginan ya agar seluruh masyarakat itu hidupnya guyup, rukun dan damai kayak gitu. Oleh karena itu ya kita juga selalu berupaya diantaranya melalui sosialisasi kayak gitu apa artinya bernegara, kemudian melakukan edukasi lain, kemudian kita juga bahkan ke pemuda-pemuda ya artinya kita lakukan untuk bagaimana artinya sebagai pemuda untuk menyelenggarakan bernegara secara ya yang nyata
yang tidak sesuai, apa yang sesuai dengan aturan konstitusi yang ada kayak gitu. Lalu Pak, kalau misalnya ini terjadi suatu konflik di masyarakat dan itu berpengaruh terhadap kesejahteraan kan tentunya. Nah, cara Bapak dalam mengatasinya, membantunya gitu. Iya, jadi itulah tadi. Artinya apabila sudah ada konflik, artinya tentunya akan berdampak. Bukan saja kesejahteraan, artinya kehidupan masyarakat juga akan terganggu. Ya, itu tadi, artinya sebelum terjadinya konflik, ya kita juga harus mengantisipasi. Jadi lebih baik kita mengantisipasi daripada kita melakukan artinya penanganan setelah terjadi. Jadi itulah upaya-upaya kami, yaitu selalu mengantisipasi sebelum terjadinya kericuan atau sebelum terjadinya konflik-konflik yang akan timbul gitu. Jadi kita selalu berupaya berkoordinasi baik di tingkat artinya kabupaten maupun di tingkat kecamatan, kemudian turun di tingkat desa. Memang berarti harus saling berkolaborasi satu sama lain, berkoordinasi ya Pak ya. Lalu kan kita tahu bahwa Kabupaten Pesawaran berkenaan langsung dengan Kota Bandar Lampung ya Pak. Mungkin ada kiat-kiat yang Kabupaten Pesawaran lakukan untuk mengantisipasi keamanan dan kriminalitas agar tidak terjadi di Pesawaran, selain dengan pencegahan yang tadi sebelumnya sempat Bapak bicara. Iya, memang wilayah kita ini bukan hanya di Bandar Lampung saja, di perbatasan juga termasuk beberapa kabupaten kota yang lain. Sementara Kabupaten Pesawaran yang ibarat kata itu kota penyangga, berbatasan langsung dengan ibu kota. Jadi larinya ibu kota, artinya permasalahan ibu kota langsung masuk ke Pesawaran dengan cepat sekali. Nah inilah artinya kan kita perlu ya dengan tim-tim artinya komunitas intelijen daerah yang ada di Kabupaten Pesawaran selalu berkoordinasi ya, masalah keamanan yang ada di Bandar Lampung, terjadi kericuan misalnya, itu ya sedikit banyak akan masuk, ya sedikit banyak ya artinya berkemungkinan akan bergeser ke Pesawaran karena ini berbatasan gitu. Oleh karena itu ya kita juga melalui tim-tim teman-teman institusi TNI Polri, kemudian BIN-nya juga termasuk di situ, Komindanya arti komunitas intelijen daerah ya selalu berkoordinasi. Nah sekarang kan sudah mendekati pemilu ya Pak ya. Nah yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan bagaimana sih peran dari Kesbangpol sendiri dalam upaya menghasilkan pemilu yang jujur, adil dan juga bersih serta berkualitas. Ya, itu salah satu tugas kami. Ini artinya bagaimana? Tapi yang terpenting bagi kita program pemerintah itu berjalan dengan baik, ya kan? Kemudian setelah berjalan dengan baik, tingkatannya juga kualitas pelaksanaan pilkada atau pemilu tersebut bagaimana? Inilah yang selalu kita evaluasi. Nah dari evaluasi tersebut ya kita melakukan artinya tindakan-tindakan. Oh ini masih perlu perlu dikoordinasikan. Nah untuk melaksanakan pemilihan yang katakanlah yang jujur, adil dan berkualitas itu ya tentunya ya kita juga penyelenggara sebagai penyelenggara KPU artinya selalu berkoordinasi sama kami kan kayak gitu. Mereka penyelenggara, kita juga punya wilayah untuk ini, kemudian ada unsur penyelenggara juga di tingkat kecamatan, di tingkat desa. Ya kita selalu itu artinya selalu memberikan informasi-informasi terkait dengan larangan yang tidak boleh, yaitu artinya selalu ini kan kita ada institusi Badan Pengawas Pemilu. Nah itu kita koordinasi. Nah masih berkaitan dengan pemilu Pak, mungkin ada beberapa pemirsa di rumah yang bertanya-tanya bagaimana sih kebijakan bantuan dari pemerintah dalam membantu partai politik. Nah sebelum dijawab Pak, kita akan tunggu di segmen selanjutnya. Kita harus ada pembinaan. Ya. Dengan adanya pembinaan ini, ya pemerintah daerah itu menganggarkan katakanlah